Banyak sekali kita dengar sekarang ini terkait dengan target net zero ya Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, apa sih sebenarnya yang mau dibuat zero itu Pak? Nah, kalau kita bicara net zero itu sesuatu yang sangat menarik, banyak orang dengar tapi seringkali salah kaprah. Jadi kalau kita bicara net zero mungkin kita awali dengan filosofinya dulu gitu. Nah, sekarang kita bicara banyak climate change, perubahan iklim. Apa sih perubahan iklim? Jadi iklim itu banjir jadi lebih ekstrim, lebih sering. Kekeringan lebih ekstrim, lebih sering. Gelombang, laut tinggi, semuanya lebih ekstrim, lebih sering gitu. Nah, ilmuwan itu sepakat, kenapa kok cuaca iklim berubah? Karena emisi gas rumah kacanya naik di bumi gitu. Halo Akuntan Indonesia, selamat datang di IAI Podcast hari ini. Di episode sebelumnya di IAI Podcast, Ibu Bapak sudah mendengar salah satu anggota Dewan Standar Keberlanjutan IAI, yaitu Ibu Kiki yang membahas tentang integrasi ESG di perbankan. Nah, pada episode kali ini, kami akan membahas terkait dengan topik yang hangat baik di Indonesia maupun di global, yaitu terkait dengan emisi gas rumah kaca atau disebut sebagai GHG emission. Sebelum kita memulai podcast ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yuliana Sujono, saya adalah partner dan juga ESG leader dari PwC Indonesia. Telah bekerja di PwC Indonesia kurang lebih 23 tahun. Dan sebagai ESG leader dari PwC Indonesia, saya membantu klien-klien saya memberikan advice dan juga memberikan pelatihan terkait dengan sustainability dan juga memberikan advice terkait dengan TCFD dan juga climate risk di perusahaan-perusahaan. Kemudian saya juga memberikan masukan terkait dengan taksonomi hijau dan implementasinya pada operasional perbankan. Nah, pada hari ini kita memiliki narasumber yang luar biasa, yaitu Pak Heru Rahardian. Pak Heru merupakan ekonom senior di Bank Indonesia yang telah bekerja di Bank Indonesia selama kurang lebih 18 tahun ya Pak ya. Luar biasa nih Pak. Mungkin Pak Heru juga bisa menjelaskan sedikit Pak terkait dengan pengalaman-pengalaman Pak Heru lainnya, khususnya di bidang keberlanjutan ini Pak. Terima kasih Bu Juliana. Saya senang sekali pagi ini bisa bergabung di sini sebagai anggota Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia. Topik ini rasa-rasanya topik yang sangat menarik dan hangat dibicarakan di banyak hal. Jadi perkenalkan, nama saya Heru Rahardian. Saya bekerja di Bank Indonesia selama 18 tahun, tapi mayoritas masa dinas saya di Bank Indonesia saya fokus di crisis management, dan baru 5 tahun terakhir ini saya fokus di keuangan berkelanjutan. Nah, di keuangan berkelanjutan saya anggota G20 Sustainable Finance Working Group. Kemudian saya juga anggota Network for Green Financial System. Saya anggota MEAP, Interest Group on Sustainable Finance. Saya juga anggota Task Force-nya ASEAN di bidang Sustainable Finance. Di Indonesia sendiri, saya anggota Task Force Pengembangan Taksonomi Berkelanjutan Indonesia dan juga tim pengembang kalkulator karbon Bank Indonesia. Wow, luar biasa sekali ya Pak Heru. Jadi saya rasa tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita berbincang-bincang ya Pak ya terkait dengan topik GHG emission ini nih Pak. Nah, mungkin pertanyaan pertama Pak, banyak sekali kita dengar sekarang ini terkait dengan target net zero ya Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, apa sih sebenarnya yang mau dibuat zero itu Pak? Nah, kalau kita bicara net zero itu sesuatu yang sangat menarik, banyak orang dengar tapi seringkali salah kaprah. Jadi kalau kita bicara net zero mungkin kita awali dengan filosofinya dulu gitu. Nah, sekarang kita bicara banyak climate change, perubahan iklim. Apa sih perubahan iklim? Jadi iklim itu banjir jadi lebih ekstrim, lebih sering. Kekeringan lebih ekstrim, lebih sering. Gelombang, laut tinggi, semuanya lebih ekstrim, lebih sering gitu. Nah, ilmuwan
itu sepakat kenapa kok cuaca iklim berubah, karena emisi gas rumah kacanya naik di bumi gitu. Nah, kenapa gas rumah kacanya naik? Karena ternyata kalau kita lihat data sejak abad ke-19 itu ada revolusi industri gitu. Revolusi industri, kita mulai buat mesin kita bakar, nah emisinya tinggi. Jadi sebenarnya emisi gas rumah kaca itu sesuatu yang normal di bumi ini. Jadi kalau kita bernafas pun kan keluar karbon gitu ya. Jadi cuman biasanya itu alam itu mampu menyerap kembali, jadi netral oleh alam. Tapi dengan adanya mesin-mesin, ya, gas rumah kaca yang dihasilkan itu tidak hanya karbon sebenarnya. Ada karbon paling banyak 80% porsinya, kemudian ada metana, ada freon, ada macam-macam. Itu jumlah yang dihasilkan jauh lebih besar daripada kemampuan alam untuk menyerapnya kembali. Nah, itu yang kemudian berdampak. Ada pemanasan global, perubahan iklim. Nah, itu yang kemudian ilmuwan itu kemudian coba teliti apa sih dampaknya gitu. Nah, kalau kita lihat dampaknya, ternyata kalau gas rumah kacanya dibiarkan tumbuh seperti as it is, seperti yang sekarang ini, itu ternyata efeknya permukaan suhu bumi itu akan naiknya sangat signifikan, bisa lebih dari 3 derajat Celcius lebih dari abad ke-19 gitu. Jadi sebelum revolusi industri. Itu efeknya sudah dihitung juga secara ekonomi, efeknya sangat luar biasa. Sehingga kemudian PBB, UNFCCC gitu ya, kemudian bersepakat ini kalau dibiarkan kita nggak akan sanggup mengatasinya, dampak ekonomi terlalu besar. Jadi kita harus coba kurangi. Nah, kalau bicara kurangi ini tidak bicara tidak boleh ada emisi lagi, enggak, karena kita untuk hidup itu perlu emisi. Kita tadi bernapas mengeluarkan emisi, kita punya peternakan, nah kotoran hewan ternak itu ada emisinya mengeluarkan, sampah-sampah kita mengeluarkan emisi. Jadi kita nggak bisa seperti itu. Yang kita lakukan adalah kita coba membuat emisi kita itu jumlahnya tidak terlalu besar sehingga mampu diserap kembali oleh alam, jadi netral, mampu dinetralkan oleh alam. Itulah konsepnya. Nah, ada beberapa hal yang perlu dicermati. Yang pertama adalah kita tidak ingin semuanya harus bebas emisi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak ingin itu juga dilakukan sekarang. Karena apa? Untuk membuat kita bebas emisi itu butuh biaya, butuh investasi, butuh teknologi, butuh perubahan model bisnis dan lain-lain. Nah, sehingga disepakati kalau kita ingin resiko ekonominya tidak terlalu besar, maka paling tidak 2050 atau 2060 lah itu kita bisa netral karbon atau net zero gitu. Nah, jadi kalau yang sekarang ya nggak perlu. Kita targetnya kalau di Indonesia sendiri, National Determined Contribution kita di Indonesia itu kita 32% di tahun 2030. Jadi kita berharap 2030 itu udah turun 32%. Jadi belum netral kita di 2060. Jadi nggak harus sekarang semuanya harus bebas karbon dan tidak harus semuanya nol gitu ya. Nah, kemudian yang menarik adalah kalau kita bicara net zero adalah apa sih bedanya net zero dengan netral karbon. Nah, ini dua hal yang sering sekali muncul gitu. Pada saat kita bicara net zero, jadi gas rumah kaca itu kan luas tadi ya, ada paling tidak 6 lah jenis gas rumah kaca termasuk karbon. Nah, itu idealnya semuanya itu dinetralkan net zero. Jadi kalau ada yang menghasilkan, ada yang menyerap. Jadi balance, jadi tidak bertambah lagi lah di alam ini. Jadi netral di situ. Tapi ternyata beberapa negara itu mengatakan kita nggak sanggup. Kalau kita harus semua gas rumah kaca kita ukur dan kita netralkan gitu. Sehingga beberapa negara mengatakan kalau saya target utamanya karbon dulu deh. Karena karbon itu yang 80% yang paling besar gitu. Jadi sehingga kemudian keluarlah netral karbon gitu. Tapi sebenarnya definisi netral karbon itu juga agak ambigu. Kenapa? Karena gas rumah kaca sendiri yang tadi ada 6 macam itu seringkali juga disajikannya dalam bentuk karbon gitu. Kenapa bisa dikonversi? Misalkan metana itu 1 kilo metana itu setara dengan 25 kilo karbon. Jadi pada saat ngomongin metana bisa dikonversikan juga. Jadi semua diomonginnya karbon. Jadi pada saat bicara netral karbon itu bisa artinya bisa juga sebenarnya semuanya gas rumah kaca semua.
Tapi beberapa pihak karena terkait tadi target beberapa negara memang fokus di karbon, itu juga bisa diartikan ini yang karbonnya saja gitu, Bu Juliana. Terima kasih atas penjelasannya nih Pak Heru, very komprehensif ya Pak ya. Pak, tadi Bapak ada sempat menyatakan bahwa gas rumah kaca ini gitu ya Pak ya, dampaknya itu bisa sampai menaikkan suhu ya apabila kita bekerja as is gitu ya, bisa menaikkan suhu bumi sampai dengan 3 derajat dari pre-industrial level. Itu mungkin Pak Heru bisa jelaskan nggak ya Pak, itu dampaknya kepada kita dan juga sebaliknya ya Pak ya, kita terhadap gas rumah kaca itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Nah, ini yang menarik Bu Juliana. Jadi pakar-pakar global itu membentuk sebuah wadah, jadi difasilitasi oleh PBB, itu membentuk yang namanya IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. Mereka membuat penelitian yang namanya IPCC Report 1.5. Jadi seandainya suhu bumi itu naik 1,5 derajat, apa dampaknya gitu. Kenapa 1,5? Karena sebelumnya udah ada target kita 2 derajat. Jadi beda 0,5 derajat itu, jadi dari 2 kita turunin ke 1,5, apa sih bedanya? Nah itu menarik sekali, ternyata hasilnya panen, kita kan negara maritim ya, negara maritim itu ombak tinggi, itu dampaknya ke distribusi, ke hasil tangkap nelayan itu sangat luar biasa, bisa sampai 90% hilang pendapatan. Padahal hanya 0,5 derajat. Iya, kemudian kita juga negara agraris. Kalau negara agraris itu kebanyakan hujan bermasalah panennya, nggak ada hujan juga bermasalah. Nah, padahal cuacanya sekarang ekstrim. Kalau hujan badai, kalau kering kerontang gitu. Itu dampaknya juga sangat besar. Jadi belum lagi kita negara kepulauan, distribusi antar pulau kalau ada ombak terganggu. Penduduk kita jutaan orang tinggal di pesisir pantai. Padahal climate change itu membuat permukaan air laut naik. Nah sekarang kita lihat nih, Jakarta, pantai utara Jawa itu seringkali air laut tuh lebih tinggi dari permukaan tanah tuh 0,5 sampai 1 meter. Jadi kalau kita lihat tahun lalu misalkan ya, tanggul jebol di Semarang gitu, itu air lautnya masuk tuh ke daratan gitu. Nah itu efeknya sangat besar. Berapa besar sih efeknya? Nah Bappenas itu punya riset. Jadi menurut perhitungannya Bappenas, saat ini kerugian akibat bencana alam, akibat cuaca ekstrim itu 100 triliun rupiah per tahun. Itu angkanya akan naik terus karena cuacanya diperkirakan akan semakin ekstrim. Nah, seberapa banyak naiknya? Nah, yang menarik itu ada penelitian dari Swiss Re Institute tahun 2021, dia mengatakan bahwa kerugian akibat cuaca perubahan iklim di Indonesia itu sampai 40% PDB Indonesia. Jadi bisa kita bayangkan, kita punya penghasilan 1 juta, 40%-nya untuk tutup kerugian tuh. Gitu. Jadi besar sekali. Dan Indonesia itu lebih besar kerugiannya dari rata-rata global. Global itu rata-ratanya di 18%, kita itu 40%. Jadi harusnya kita tuh lebih peduli dari negara lain, karena negara kita tuh lebih rentan terkena dampak. Struktur geografi tadi. Iya, itu. Baik Pak. Nah Pak, di dalam IFRS S2 Pak, itu kan disebutkan terkait dengan pengukuran dari gas rumah kaca ya Pak ya. Dan disebutkan ada scope 1, scope 2, scope 3. Itu bedanya apa sih ya Pak ya? Dan kemudian apakah seluruh perusahaan itu menghasilkan scope 1, scope 2, scope 3 Pak? Ya, jadi ini kembali lagi ke strategi global, bagaimana cara kita memitigasi dampak perubahan iklim. Jadi upaya-upaya memitigasi ini kan udah mulai jauh hari. Tahun 97 ada Kyoto Protocol, kemudian 2015 ada Paris Agreement. Ternyata upayanya itu dianggap kurang gitu. Kenapa? Karena kalau dulu itu fokus ke bidang-bidang atau usaha-usaha yang menghasilkan emisinya aja secara langsung. Misalkan kalau listrik ya PLTU batu bara gitu, tapi tambang batu baranya nggak disentuh, aman gitu ya. Pemakai listriknya juga aman. Saya kemudian disepakati bahwa ini nggak bisa begini, ini kita harus tanggung renteng gitu. Jadi tanggung renteng, suppliernya kena, konsumennya, bayarnya juga kena gitu. Harus bertanggung jawab maksudnya, karena kalau nggak dibebankan ini nggak bisa. Nah, mengapa ini penting? Karena pada saat kita upaya mitigasi itu kan berarti perlu proyek-proyek hijau gitu. Jadi kita mencegah supaya
resikonya nggak muncul lah, berkurang, bukan adaptasi. Kalau adaptasi itu kalau resiko sudah muncul bagaimana kita beradaptasi. Nah sekarang itu kita masih fokus di mitigasi. Nah pada saat kita butuh proyek-proyek hijau yang begitu banyak, ternyata investasinya kurang. Pada saat investasinya kurang, kemudian ditanya kenapa? Karena si perbankan, lembaga keuangan, investor nggak tertarik ke arah sana gitu. Sehingga oke, kalau gitu bagaimana cara membuat investor, lembaga keuangan juga tertarik ke sana? Kita buat mereka ikut bertanggung jawab. Nah itulah kemudian muncullah konsep skop 1, skop 2, skop 3. Apa sih skop 1, skop 2, skop 3? Jadi kalau kita bicara skop 1, skop 1 itu adalah emisi yang langsung dihasilkan oleh pembuat emisi gitu, oleh perusahaan dalam konteks ini ya. Jadi kalau saya pakai mobil, nah emisi dari mobil itu harus saya akui langsung. Jadi yang benar-benar langsung saja. Nah yang kedua adalah selain emisi langsung, kalau perbankan gitu ya, lembaga keuangan, investor tuh emisi langsungnya kecil gitu kan. Nah emisi tidak langsung juga harus diakui. Emisi tidak langsung dibagi dua. Yang pertama adalah emisi tidak langsung dari sektor energi. Itu listrik yang kita gunakan. Jadi kalau kita di rumah ini pakai listrik dari PLN gitu ya, kan emisinya kita nggak ada. Yang menghasilkan listrik adalah PLN. Nah skop 2 itu mengatakan meskipun emisinya itu dari PLN, kita harus mengakui emisinya PLN proporsional. Berapa kWh kita pakai? Nah untuk menghasilkan per kWh itu PLN menghasilkan emisi berapa? Harus kita catat sebagai emisinya kita. Itu namanya skop 2. Nah skop 3 itu adalah emisi tidak langsung lainnya. Misalkan kita naik pesawat nih pergi. Naik pesawat pergi, terus berapa sih emisinya pesawat? Nah kita harus akui, cara mencatatnya ada. Kemudian kalau bank memberi kredit, oh kreditnya untuk proyek apa? Oh proyek A. Proyek A itu emisinya berapa? Oh sekian lah. Bank harus mengakui emisi dari proyek A itu proporsional. Dia membiayai berapa persen dari proyek A itu. Jadi inilah yang membuat IFRS itu menjadi menarik gitu. Karena setiap perusahaan saling melirik. Karena setiap aktivitasnya itu membutuhkan informasi dari perusahaan lain, karena dia harus mengaku. Jadi beli produk pun, beli barang berapa emisinya gitu. Itu. Nah ini yang membuat timbulnya satu lagi resiko. Tadi kalau sebelumnya kan kita bicara resiko yang disebut resiko fisik. Nah sekarang ini yang lebih besar yang menarik perhatian itu adalah yang disebut resiko transisi. Jadi resiko transisi itu adalah misalkan gini, kita anggaplah kita tidak peduli dan tidak percaya adanya climate change. Nggak masalah lah, saya nggak peduli, nggak mungkin itu cuma hoax gitu ya. Tapi orang di sekitar kita semuanya percaya gitu. Semua berubah. Akibatnya apa ke kita? Kita misalkan nih, Indonesia ini kan termasuk eksportir mobil terbesar ya. Pendapatan kita dari ekspor mobil itu lumayan. Tapi mobil kita ekspor mobil bensin. Tiba-tiba 10 tahun lagi pasar kita bilang saya nggak mau impor mobil bensin lagi nih. Stop Indonesia, kamu nggak punya mobil listrik, nggak bisa ekspor ke saya gitu. Masalah kan di kita gitu. Nah kemudian isu deforestasi gitu. Di Eropa kan kemarin mengeluarkan undang-undang anti deforestasi gitu. Jadi kalau kita ke perkebunan kita mau ekspor tapi dari penggundulan hutan gitu, itu nggak bisa juga. Jadi kita harus mulai bagaimana sih kita bicara perkebunan yang sustainable gitu dan seterusnya. Nah ini yang membuat dampak risiko transisi ini ternyata cukup besar. Kenapa? Perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tidak hijau gitu ya, mau utang ke luar negeri itu makin susah. Kalaupun dapat bunganya tinggi, nerbitin obligasi juga gitu, yieldnya mintanya tinggi gitu. Kenapa? Karena di setiap obligasi yang dia keluarkan ada emisinya di situ. Itu kemudian ekspor makin susah. Kalaupun bisa itu mahal. Kenapa? Karena beberapa negara mulai menerapkan pajak karbon lintas batas. Jadi impor barang dihitung tuh. Impor sepatunya emisinya berapa gitu. Kalau Indonesia padahal membuat sepatu pakai listriknya dari batu bara. Nah, itu emisi sepatu kita mahal dan dipajakin di mereka. Jadi emisi makin naik, pajak masuknya makin naik ya, gitu jadi ya. Kita makin tidak kompetitif, makin mahal produk kita. Udah sebagian di embargo, yang nggak di embargo kena biaya tambahan gitu ya. Jadi tidak kompetitif gitu. Nah, wah luar biasa. Ini yang dampak yang cukup besar sebenarnya. Ya. Karena tadi ya Pak ya konsep tanggung renteng dan karena juga
ekonomi kita juga saling terintegrasi gitu ya Pak ya, dan juga terhadap global, maka dampaknya itu luar biasa terhadap perusahaan ya Pak. Nah kalau begitu Pak, mungkin boleh dijelaskan Pak, upaya-upaya konkret apa ya Pak yang bisa dilakukan oleh perusahaan nih Pak untuk menekan emisi gas rumah kaca mereka Pak? Nah, kalau upaya untuk menekan emisi tentu kita lihat dari sumber emisinya gitu ya. Nah, sekarang ini kalau kita lihat kan tadi emisi langsung tidak langsung. Kalau tidak langsung tadi yang skop 2-nya tadi listrik. Kalau listrik itu kita kebanyakan beli dari PLN. Nah, sebagian industri itu punya pembangkit sendiri. Nah, pembangkit sendirinya ini mau tidak mau harus mulai dikonversi bertahap. Pakai PLTS, pakai angin. Batu bara sendiri itu mungkin bisa dikonversi pakai gas. Jadi misalkan gini, batu bara itu per kWh yang dihasilkan itu sekitar 1 kilo CO2-nya. Kalau pakai gas itu sekitar 300 gram CO2 per kWh. Jadi dengan konversi itu aja dia udah turun 70% gitu dari listrik gitu ya. Kemudian misalkan dari perkebunan. Nah, perkebunan itu kita tahu sawit misalkan ya. Sawit kita itu kan belum semuanya certified ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil Certification. Kita bandingkan dengan Malaysia. Malaysia itu udah 100%. Gitu. Jadi kalau di Malaysia itu udah ada aturan dilarang ekspor kalau belum certified. Dilarang dapat pembiayaan kalau belum certified. Nah, di Indonesia belum nih. Jadi itu upayakan coba adopt model bisnis sustainable, coba certified. Karena kalau enggak market kita tergerus. Misalkan CPO Malaysia bisa gampang masuk ke negara lain, kita susah, kita marketingnya makin terbatas gitu. Jadi harganya dikendalikan sama mereka gitu. Kemudian juga banyak armada logistik. Nah, logistik kan pakai mobil. Nah, mobil tuh bensin itu termasuk penghasil emisi yang besar. Itu bisa mulai beralih ke yang lebih ramah lingkungan. Karena sekarang kan mobil listrik. Banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan. Termasuk juga kalau kita lihat dengan model bisnis gitu. Misalkan lampu, biasanya lampu pijar yang besar-besar wattnya gitu, pakai lampu LED yang ramah energi gitu. Kemudian biasanya AC non-stop nyala, mungkin bisa timing suhunya. Nah itu juga, jadi mulai hal-hal yang kecil sampai hal yang signifikan itu banyak hal yang bisa dilakukan Bu Juliana. Baik, terima kasih Pak Heru ya. Jadi aktivitas yang bisa dilakukan dikonsider oleh perusahaan salah satunya terkait dengan mengganti sumber energinya atau memiliki alternatif sumber energi yang lebih terbarukan gitu ya Pak ya, lebih ramah lingkungan. Kemudian juga melihat bisnis model yang lebih ramah lingkungan gitu ya Pak ya. Nah, di IFRS juga disebutkan ya Pak ya, untuk disclosure-nya itu perlu ada perhitungan terkait dengan emisi gas rumah kaca ini. Tadi juga Pak Heru juga sempat sampaikan ya Pak ya, kalau menggunakan batu bara itu berapa CO2-nya, kalau diganti pakai gas gitu itu jadi berapa. Emang bisa diukur ya Pak ya? Cara mengukurnya itu gimana sih Pak? Nah, ini yang paling penting nih. Kalau kita tidak bisa, istilahnya tuh mengkuantifikasi gitu. Jadi kalau kita tidak bisa mengkuantifikasi emisi, bagaimana mungkin kita bisa menurunkannya? Karena harus bisa diukur dulu, baru bisa kita turunkan kan, bisa kita bandingkan. Nah, kuantifikasi gas rumah kaca itu ada 2 model. Yang pertama itu pengukuran. Kalau pengukuran itu pakai alat, pakai lab gitu. Jadi kalau kita naik mobil, alatnya taruh di knalpot, keluar tuh emisinya berapa gitu. Itu yang pertama disebut dengan pengukuran. Yang kedua disebut dengan perhitungan. Jadi ada beda nih. Pengukuran pakai alat, perhitungan pakai model. Nah, kalau model itu hitungan matematik gitu. Rumusnya sederhana, biasanya adalah intensitas pemakaian sumber energi. Misalkan kalau bensin mobil ya, berarti pemakaian bensinnya berapa liter atau mobilnya berapa kilo jalan gitu. Tergantung nanti pendekatan modelnya seperti apa. Jadi data intensitasnya dikalikan faktor emisi. Faktor emisi itu sebuah koefisien yang sudah ditentukan di muka. Nah, faktor emisi ini ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama disebut tier 1, itu adalah faktor emisi yang ditentukan secara global, yang mengeluarkan IPCC gitu. Jadi ada tabelnya, misalnya kalau bensin per liter berapa gitu, udah keluar.
Dan itu berlaku di seluruh dunia. Jadi tinggal kita lihat, oh saya pakai 100 liter kali, faktor emisinya cari di tabelnya IPCC keluar sekian gitu. Itu namanya tier 1. Nah, kemudian ada yang namanya tier 2. Tier 2 itu rumusnya sama, tapi faktor emisinya beda. Faktor emisinya itu pakai data nasional. Oh misalkan gini, oh di IPCC itu per liter bensin itu sekian. Indonesia kan bensinnya macam-macam ya, gitu kan. Ada Pertalite, ada Pertamax, ada macam-macam gitu. Nah, kita punya nggak data nasional? Ada. Nah, kalau itu ada, itu namanya tier 2. Jadi data nasional boleh, data daerah boleh, data perusahaan juga boleh. Misalkan di IPCC mencontohkan per kilometer sekian gitu ya. Tapi kan mobilnya apa? Nah, mobilnya truknya kayak apa? Kalau misalkan perusahaan itu punya, oh saya ke mobilnya kebanyakan MPV gitu ya. MPV itu MPV-nya per liter 10 kilo, ya udah pakai gitu. Jadi bisa gitu. Itu namanya tier 2. Nah, tier 3 itu yang benar-benar kayak uji lab, yang pengukuran tadi. Jadi seperti itu. Jadi ada tier 1, tier 2, kemudian ada yang pengukuran. Nah, itu. Dan sebenarnya cara-cara ini sebenarnya cukup mudah, tapi kurang tersosialisasi Bu Juliana. Jadi memang itu PR kita bersama agar semua orang jadi aware. Oh emisi saya berapa sih? Dan itu bisa dihitung per rumah tangga sebenarnya. Atau saya gitu, saya emisi individu berapa gitu, nggak harus perusahaan gitu Bu Juliana. Baik, terima kasih Pak Heru. Pak, kalau begitu Pak, sebagai akuntan gitu ya Pak ya, apa sih peranan saya di dalam pengungkapan dan juga pelaporan gas rumah kaca Pak? Nah, pertama adalah laporan ini standarnya ini kan disusun oleh profesi akuntan gitu ya. Jadi ini peran pertamanya akuntan ada di situ. Jadi menyusun standar, dan itu turunan dari global gitu ya, dari IFRS, kemudian di Indonesia kita punya DSK. Nah, yang kedua adalah assurance-nya. Kenapa? Karena kalau kita membuat laporan gitu ya, tapi tidak ada second party opinion-nya gitu ya, itu nilai trust-nya terhadap laporan itu kan kurang. Nah, itu perlu. Nah, sebenarnya kalau bicara second party opinion itu banyak gitu. Misalnya kalau dalam konteks emisi, ya, dalam konteks emisi itu ada pihak sertifikasi gitu ya, ada validator, verifikator kalau istilahnya di emisi itu. Tapi kan ini tidak cuma bicara emisi, ada banyak gitu ya. Nah, disitulah peran salah satunya akuntan publik gitu, membuat assurance atas laporan ini. Meskipun ini kan standar yang baru ya, di dalamnya juga banyak hal yang relatif baru. Bisa jadi akuntan publik itu tidak menguasai semua gitu. Misalkan aspek teknis perhitungan emisi gitu. Bisa jadi nanti pada saat memberikan assurance, akuntan publik itu akan meminta pendapat pihak-pihak lain, ya tadi sertifikator, tadi verifikator, validator. Tapi keluarnya di ujung atasnya sebagai atasnya itu salah satu peran yang dapat diberikan oleh kantor akuntan untuk memberikan assurance. Seperti itu. Untuk memberikan comfort ya Pak ya, pada pengguna nanti laporan keberlanjutan tersebut. Betul. Ya, wah luar biasa nih Pak, dari ngobrol-ngobrol ini peranan akuntan ini memang tidak berubah gitu ya Pak ya, walaupun kita lihat operasional perusahaan berubah, strategi berubah, kondisi ekonomi berubah, tetapi akuntan selalu dibutuhkan ya Pak ya. Betul. Mungkin juga teman-teman kalau sempat melihat di seminar IAI yang baru-baru ini di bulan November 2023, Ibu Nawal Nelly juga sempat menyampaikan bahwa di dalam kondisi bisnis yang berubah, peranan akuntan itu selalu dibutuhkan. Nah, jadi para akuntan Indonesia jangan berkecil hati ya, atau takut ya mengalami perkembangan di dalam standar pelaporan kita, tapi kita juga harus berpikiran terbuka nih dan juga berusaha mengerti tidak hanya angka-angka aja, tetapi juga bagaimana dampak dari angka tersebut terhadap klien-klien kita dan juga sebaliknya ya. Dan juga untuk rekan-rekan akuntan yang ingin mengetahui lebih banyak lagi informasi dan perkembangan terkini terkait dengan isu keberlanjutan, segera hubungi berbagai media komunikasi IAI
baik Instagram, LinkedIn, Facebook, dan website IAI yaitu www.iaiglobal.or.id atau hubungi WhatsApp official IAI di 08111 055 141 untuk chat jadwal-jadwal PPL terkini. Terima kasih Akuntan Indonesia yang telah menyaksikan IAI Podcast kali ini. Saya Yuliana mengundurkan diri, sampai jumpa di episode berikutnya.